Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Ananda semuanya, kita lanjutkan dulu kajian kita tentang pembahasan toharoh gitu ya. Kita pelan-pelan membahas ini, nanti semoga saja ini berseri begitu ya, berseri tiap semesternya ada. Oke, Ananda semuanya, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pembagian air. Kita ulas sebentar. Air itu dibagi menjadi 4 kalau dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Kalau mazhab yang lain mungkin hanya dibagi menjadi 2 golongan gitu ya, air suci dan tidak suci. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu ada 4, yaitu yang pertama thahirun mutahhirun ghairu makruhin, yaitu air suci yang mensucikan tetapi tidak makruh dalam penggunaannya, yaitu air mutlak. Sudah suci mensucikan, tidak makruh dalam penggunaannya. Berarti air mutlak yang sudah kita bahas dulu ada 7 macam gitu ya. Ada air langit, ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air apa lagi? Air salju atau air es, dan terakhir air embun, ada yang menerjemahkan juga air es di situ gitu ya. Terus yang berikutnya adalah golongan yang kedua tohirun mutahhirun makruh, yaitu airnya suci dan mensucikan tetapi makruh. Makruh di sini adalah makruh dalam penggunaannya khususnya untuk badan gitu ya, tapi untuk yang lain tidak dimakruhkan. Tapi yang makruh diartikan di sini, artian makruh di sini maksudnya adalah bukan dikaitkan dengan kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dilakukan tidak mendapatkan siksa gitu ya, bukan begitu. Tapi kaitannya kalau dalam mazhab Syafi'i adalah min jihadir tibbi, dilihat dari sisi kesehatan. Yang termasuk air tahir mutahhir makruh, yang termasuk suci mensucikan makruh, yaitu air musammas. Golongan yang ketiga adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Airnya suci, ketika kena badan kita tidak perlu menyuci lagi, suci. Tapi air itu tidak bisa untuk mensucikan atau mensucikan hadas maupun najis gitu ya. Tidak bisa untuk mensucikan hadas itu maupun hadas besar termasuk najis di situ, karena kaitannya dengan toharoh, yaitu yang tergolong air di situ adalah air mustamal, air yang sudah digunakan untuk bersuci ya, air yang digunakan untuk bersuci. Anda umpamanya berwudu ini ya, Anda berwudu, nah setelah berwudu ini pas berwudu itu airnya diwadahin. Ini karena kondisinya sulit, kita membayangkan di daerah sulit, kita tidak membayangkan di rumah masing-masing atau di sekolah IC gitu ya, seperti itu. Tapi di kondisi tempat darurat gitu ya, airnya ketika kita berwudu kita tampung gitu ya, kita tampung, tampungan air ketika berwudu atau hadas besar mandi itu termasuk air mustamal, air yang sudah digunakan begitu ya, air yang sudah digunakan. Tetapi Anda semuanya, air mustamal ini kita ulas sekali. Kalau kita tampung dan mencapai 2 kula, maka ini berubah statusnya menjadi thahirun mutahhir. Sekali lagi, thahirun mutahhir.
Jadi air mustakmal yang sudah kita gunakan untuk berwudu kebetulan ditampung, sekali lagi apabila ditampung mencapai 20 atau lebih, maka terkategori berubah status menjadi air tohirun mutahhir, air yang suci lagi mensucikan, betul ya. Terus yang kedua, termasuk air tohir yang tidak mensucikan, suci tapi tidak bisa mensucikan adalah air yang mutaghayyiru bima khalatahu minat tohirat, yaitu air yang berubah ya bima khalatahu dengan apa yang mencampurinya minat tohirat dari barang-barang yang suci. Air dicampur dengan teh, maka statusnya air teh, bukan air suci lagi, bukan air suci yang mensucikan lagi. Airnya suci tetapi tidak dapat mensucikan. Air dicampur dengan kopi, nah ini sama ya, nanti jadi air kopi. Air dicampur dengan gula, nah ini bukan air murni lagi, bukan air mutlak lagi, gitu ya. Maka termasuk air yang suci tetapi tidak mensucikan. Seperti itu. Tetapi berbeda dengan Anda semuanya ketika air berada di suatu tempat, di tanah atau di danau begitu ya, atau di kolam, di situ tumbuh lumut, tumbuh ganggang, tumbuh ada batu, ada tanah yang bercampur dan itu memang menjadi kesatuan di ekosistemnya di situ. Nah, ini termasuk suci mensucikan karena walaupun dia bercampur jadi satu tapi bisa dipisahkan. Tetapi air ketika campuran minyak wangi, zafaron atau minyak wangi yang lain begitu ya, di situ termasuk air ya suci tetapi tidak mensucikan karena takarannya adalah ketika air bercampur dengan sesuatu berubah warna, bau dan rasa, maka di situ benda-benda suci, nah ini termasuk air yang tidak suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Mensucikan di sini adalah rangkaiannya adalah untuk toharoh, mensucikan hadas kecil maupun hadas besar, betul ya. Dan yang terakhir Anda semuanya yaitu ma'un najisul atau ma'un najasul, atau air yang kategori yang keempat adalah air najis. Apa itu air najis? Ayo kita buka kitabnya. Al-ma'ul ladzi halat fihi najasa wa huwa alladzi halat fihi an-najasa, yaitu air yang berdiam di dalamnya najasah najis, gitu ya. Setiap air yang kena najis maka dinamakan air najis, ya. Setiap air yang ini statement awalnya, setiap air yang terkena najis maka air najis. Air najis dikategori air najis yang bagaimana? Wa waduna kullataini, yaitu air yang tidak mencapai 20. Jadi setiap ada air alami, air mutlak, air suci yang tidak mencapai 20 dan terciprati najis, terkena najis baik cair maupun padat, maka statusnya ma'un najisun atau ma'un najisun, air najis. Maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Aukana kullataini atau 20. Nah, tadi kan takarannya air yang kena najis tidak mencapai 20, baik berubah bau, warna dan rasa maupun tidak, maka termasuk air najis. Atau aukana kullataini fa'aktar, di kitabnya nggak ada fa'aktar loh ya, tapi ini mafhumnya adalah aukana kullataini fa'aktar fataghayyar, ataupun 20 atau lebih, fataghayyaro apabila berubah maka berubah 20 atau lebih dan berubah, maka statusnya sama seperti air yang tidak mencapai 20 yang terkena najis. 20 ke atas tetapi berubah
berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya. Ini statusnya sama, yaitu air najis. Nah, seperti itu. Sekali lagi, patokan air najis satu, air yang tidak mencapai 20 kena najis, walaupun tidak berubah bau, warna, dan rasa, termasuk air najis. Yang kedua, air yang mencapai 20 atau lebih dan terkena najis, tetapi bataghayyara, berubah bau, warna, dan rasa. Nah, ketika salah satu dari tiga ini berubah, melebihi 20 pun termasuk air najis, maka tidak sah untuk bersuci. Nah, seperti itu. Wal kullatani, nah ini 20 itu berapa sih? Nah, gitu ya. Kita sekarang bahas 20. Ini kalau udah kesulitan dalam waktunya. 20 itu berapa sih? 20 wal kullatani. Nah, ini dalam kitab ini khamsumi'ati ritlin baghdadiyyin. 20 itu adalah 500 ritel. Nah, ritel di sini adalah ukuran air ya pada waktu itu, pada waktu Abu Suja mengarang kitab ini tentunya ya, ukuran pada saat itu gitu. Tentu sekarang tidak dipakai lagi. Ritel di situ adalah volume. Baghdadiyyin yang dipakai di negara Baghdad atau Irak pada waktu itu. Takriban, kurang lebih. Jadi 20 itu kurang lebih khamsumi'ati ritlin. Satu ritel itu berapa sih? Ada yang mengkalkulasi satu ritel itu karena volume ya, itu ada yang mencocok-cocokkan gitu, meneliti 407,5 gram. Nah, satu ritelnya itu kalau dikalikan 500 itu berapa ya? Kira-kira 200 sekian kuintal kalau nggak salah ya. Nah, kalau di kilo gitu. Coba di kilo, coba nanti dihitung, Anda yang menghitung. Satu liter 407 gram, 407,5 gram. Nah, kali 500, berarti saat ini udah hampir setengah kilo gitu ya. Kali 500 berarti nanti ada 200 sekian kilo, berarti 2 kuintal sekian, maksudnya begitu. Takriban kurang lebih fil asohi. Ini yang paling sahih pendapat para ulama mazhab Syafi'i. Nah, pada waktu itu gitu ya, pada waktu itu. Tapi Anda semuanya ada yang berpendapat bahwasanya di dalam fikih itu biasa ada perbedaan pendapat, merinci definisi 20 supaya lebih tertata, lebih rinci, tapi ada beberapa pendapat. Di antaranya yang pertama adalah kalau dalam kitab ini, kitab Tauhid ini, Mustafadib al-Buho itu lebih cenderung bahwasanya 20 ada aima yusawi mi'ah watis'ina litron takriban, yaitu 190 liter kurang lebihnya, kurang lebihnya 190 liter. Nah, ini ya. Tadi kalau yang yang Abu Suja itu 500 ritel, tapi bukan liter ya, ritel. Nah, satu ritelnya 407,5 gram, tapi untuk Mustafa Dib Al-Buho yang mensarahi kitab ini itu 190 liter. Nah, nanti. Tapi pendapat yang lain Anda semuanya seperti Muhammad Rifai, kitab fikih yang warnanya hijau kuning yang sudah terkenal di Indonesia, betul ya, fikih Islam, fikih ibadah yang sudah lama bukunya, betul ya, tapi sampai sekarang masih terkenal. Begitu. Beliau mendefinisikan 20 itu adalah 216 liter. 216 liter. Terus pendapat ulama yang lain seperti Wahbah Zuhairi, pengarang kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu. Nah, kebetulan Pak udah ada ini 10 jilid gitu ya. Di situ belum menjelaskan 20 itu sama dengan 270 liter. Tadi Rifai, Muhammad Rifai 216 liter. Terus Wahbah Zuhaili 270 liter. Namun penelitian yang lain Anda semuanya dari pengarang kitab Mu'jamul Lughatil Fuqaha
itu oleh Rawas Qalaji, ini beliau ada seorang akademisi juga, itu 2 kula sama dengan 321 liter, ini lebih banyak ya, lebih banyak volumenya begitu. Anda silakan pilih salah satu, ya. Memilih boleh salah satu. Apabila ada air yang sudah mencapai ukuran-ukuran tadi, terkena najis dan tidak berubah bau, warna, rasa, maka itu termasuk air suci. Tetapi kena najis baik padat maupun cair, ketika sudah berubah bau, warna, rasa, maka termasuk air najis. Begitu. Ayo coba kita cari kenapa dalilnya atau dasarnya yang mendasari tentang air dua kulah itu. Catatan yang pertama, catatan kaki di situ di kitab Ananda semuanya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Lima, rawahul khamsah, dari Imam Lima an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, qala, berkata, sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW, wa huwa yus'alu anil ma', wa huwa, dan dia yus'alu, ditanya tentang anil ma'i, tentang air, yakunu bil falat, yaitu air berada di padang pasir gitu ya, bil falat atau di padang Sahara, itu boleh diterjemahkan itu, minal ardi wa ma yanubu, dan air tersebut wa ma yanubu minasyibai wad dawar, ditanya bagaimana air tersebut apabila didatangi asyiba, itu hewan-hewan binatang buas, wadawat, dan binatang melata yang lain, bagaimana? Faqala, maka jawaban Rasulullah SAW, idza kana al-ma'u, apabila air tersebut, idza kana, apabila ada air itu, kullataini, mencapai 2 kullah, lam yahmilil khabath, maka tidak mengandung najis, maksudnya tidak najis. Diriwayatkan di hadis yang lain semuanya dalam kitab, termasuk di kitab itu, wa fil lafzil Abi Dawud, dalam kitab Abu Dawud dijelaskan, idza kana al-ma'u qullataini fa innahu la yanjus, maka sesungguhnya dia tidak najis, ya, tidak najis. Jadi air di sini apabila kata Rasulullah, apabila sudah mencapai 2 kullah, terus didatangi binatang-binatang buas gitu ya, termasuk binatang yang lain, entah minum lah, entah apalah gitu ya, karena di Sohra itu kan padang pasir, di situ banyak yang membutuhkan, ya, di situ ada oase, banyak binatang oase, dan pada minum tentunya di situ mungkin ada yang pipis juga gitu ya, walaupun tidak pipis di situ, mungkin kecipratan pipisnya atau apa. Apabila nyampe 2 kullah, kata Rasulullah, lam yahmilul khabath fa innahu la yanjus, maka tidak najis. Maka Ananda semua, kalau mencapai 2 kullah kena najis, termasuk air suci. Apabila melebihi tentunya lebih dari itu pemahamannya seperti itu. Tetapi apabila air 2 kullah tadi, kena najis, air kurang dari 2, air yang kurang 2 kullah kena najis, ya, kena najis, walaupun tidak berubah bau, warna, dan rasa, termasuk air najis. Terus pemahaman hadis berikutnya adalah pemahaman hadis di atas, wa mafhumul hadis annahu idza kana aqallu min kullataini yanjus. Nah, dan apabila kurang, pemahaman hadis di atas, apabila kurang dari 2 kullah, baik berubah warna, bau, atau rasanya, baik berubah atau tidak, maka termasuk air najisnya, walau lam yataghayyar, walaupun tidak berubah di antara 3 sifat. Wadalla ala hadzal mafhum, dan dalil yang menguatkan pemahaman tadi adalah marawahu Muslim, dari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Nabi SAW bersabda, idastaiqadha ahadukum, apabila istaiqadha bangun ahadukum salah seorang dari kalian min naumihi dari tidurnya, fala yalmis yadahu fil ina, maka jangan langsung mencelupkan tangannya fil ina'i dalam bejana atau wadah yang ada airnya, hatta yaghsilha salatan, sehingga dia mencuci tangannya terlebih dahulu 3 kali. Maksudnya adalah ketika ada seorang bangun dari tidurnya pada waktu itu memang adanya bak air gitu ya, atau ember atau geriba pada waktu itu, ketika bangun maka tidak diperkenankan langsung mencelupkan tangannya gitu. Disiram dulu 3 kali. Fa innahu la yadri, karena apa? Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu aina batat yaduhu, semalaman itu tangannya berdiam kemana. Karena ketika tidur tangannya kan menggerayap kemana-mana. Bisa dapat di tempat yang suci, bisa di tempat yang tidak suci, bisa menggaruk-garuk apa gitu ya. Maka pemahaman dari hadis ini bahwasanya ketika seseorang tangannya terkena najis, maka tidak diperkenankan langsung mencelupkan tangannya ke sebuah wadah, sebuah bak gitu ya. Karena apa? Nanti bisa mencampuri najisnya ke bak air. Kalau ke bak air kena, nah ini pemahamannya adalah bisa menjadi najis gitu ya. Demikian Anda semuanya dalil yang menguatkan bahwasanya air 2 kula, ya, air 2 kula apabila terkena najis tidak berubah bau, warna dan rasa, termasuk air suci. Tetapi 2 kula atau lebih apabila terkena najis berubah bau, warna dan rasa, maka termasuk air mutan, air najis, karena ada perubahan dari sisi fisik. Termasuk Ananda semuanya, kita sekarang kalau melihat di sungai-sungai seputaran Jakarta, di Jakarta atau di Tangerang itu ada sungai Cisadane. Walaupun volumenya besar, banyak, tapi warnanya kehitaman. Nah ini tentunya sudah termasuk air yang lebih dari 2 kula, tetapi berubah warnanya, tidak berubah rasanya juga, ya. Seperti itu termasuk air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Demikian Anda semuanya waktu yang bisa kita waktu untuk kajian fikih, Pak udah tidak lebih dari 25 menit. Semoga kajian yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Kalau ada yang bertanya, ya Pak udah belum menjawab pertanyaannya dulu ya. Yang dulu, insya Allah nanti akan disolve ya. Insya Allah. Demikian, ada yang bertanya kah? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di ini ya. Jangan lupa. Makasih Pak. Makasih Pak Huda. Makasih Pak Huda. Sama-sama. Absen ya di e-learning ya semuanya. Ya, Pak.